Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1, kelas 1A D3 Akuntansi akan membahas soal mengenai materi program linear metode simplex, mata kuliah matematika bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Lo RK Putri Samita dengan NIM 2015613016. Selanjutnya ada I Gusti Agung Ayu Putunoni Sukaningrat dengan NIM 2015613021. Selanjutnya ada Nilo Devi Anggariani dengan NIM 2015613046. Selanjutnya ada Niko Mangswartini dengan NIM 2015613071. Selanjutnya ada Niputu Resita Desyanti dengan NIM 2015613121. Dan yang terakhir ada Niluh Putu Rastiti Apriantari dengan NIM 2015613146. Baik, sebelum masuk pada pembahasan soal, apakah kalian sudah mengetahui apa sih fungsi dari program linear metode simplex ini? Nah, jadi program linear metode simplex ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah program linear yang memiliki dua atau lebih variabel. Jadi, setelah kita mengetahui apa fungsi dari program linear metode simplex ini, sekarang kita masuk ke dalam soal yang akan kita bahas. Di sini terdapat soal, seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sepeda balap adalah 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah. Jadi, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu sepeda gunung dengan variabel X dan sepeda balap dengan variabel Y. Lalu, kita tentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Di mana pada soal tersebut kita mendapatkan fungsi kendala yang pertama, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Karena pedagang ingin membeli sepeda maksimum 25 buah. Yang kedua, 1.500.000X ditambah 2 juta Y kurang dari sama dengan 42 juta. Karena harga satu buah sepeda gunung adalah 1.500.000 dan harga satu buah sepeda balap adalah 2 juta dan pedagang tidak ingin mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0 dan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0, di mana X dan Y tersebut adalah banyaknya sepeda. Selanjutnya, kita juga mendapatkan fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 500.000X ditambah 600.000Y, di mana Z adalah keuntungan maksimum yang didapat dari keuntungan sepeda gunung ditambah dengan keuntungan sepeda balap. Selanjutnya, langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Terdapat 3 fungsi pertidaksamaan, yaitu 2 fungsi kendala dan 1 fungsi tujuan yang masih berbentuk pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 25, kemudian kita tambahkan suatu variabel misalnya R agar nilainya menjadi pas 25. Tujuannya agar kita dapat menentukan nilai R yaitu pas dengan 25 hingga menjadi X plus Y plus R sama dengan 25. Begitu juga dengan pertidaksamaan kedua, yaitu 1500X ditambah 2000Y kurang dari sama dengan 42.000. Kemudian kita tambahkan suatu variabel bantu, tetapi jangan menggunakan variabel yang sama dengan sebelumnya. Jadi misalkan kita gunakan variabel S. Di sini bebas untuk menentukan variabel yang akan digunakan selain R atau S, tetapi pada umumnya variabel yang digunakan adalah R dan S. Kemudian persamaan kedua menjadi 1500X plus 2000Y
plus S sama dengan 42.000. Kemudian, untuk fungsi tujuan kita ubah agar menjadi dalam satu ruas di kiri, yaitu dengan memindahkan agar variabel X dan Y berada di ruas kiri semuanya, hingga menjadi min 500.000 X ditambah 600.000 Y ditambah Z sama dengan 0. Kemudian, langkah kedua, membentuk suatu tabel bantu atau matriks. Pertidaksamaan yang sudah diubah menjadi persamaan, kemudian kita buatkan tabel bantu atau matriks, di mana nilai dari setiap kolom pada tabel merupakan nilai variabel yang ada di persamaan, yaitu X, Y, R, S, Z, hasil, yaitu nilai dari ruas kanan, dari sisi sama dengan, dan rasio. Bagian rasio tetap dikosongkan dan akan dihitung nanti. Kemudian per baris kita tuliskan konstantanya. Contoh yaitu dari persamaan pertama, X ditambah Y ditambah R sama dengan 25. Jadi nilai X-nya 1, nilai Y-nya 1, nilai R-nya 1, sedangkan untuk nilai S dan Z tidak ada pada persamaan pertama, jadi ditulis 0. Kemudian hasilnya yaitu nilai di ruas kanan sama dengan yaitu 25. Begitu juga seterusnya untuk persamaan kedua dan ketiga, masukkan ke dalam tabel bantu semuanya. Selanjutnya yaitu langkah ketiga A, yaitu menemukan pivot kolom. Pivot kolom yaitu kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Perhatikan pada tabel yang sudah dibuat sebelumnya, pada baris terakhir yaitu pada baris ketiga atau baris paling bawah, kemudian ditemukan nilai negatif yang paling besar yaitu min 600.000. Maka kemudian diperoleh pivot kolom pada kolom kedua atau kolom Y. Kemudian langkah ketiga B yaitu menentukan rasio, yaitu kolom paling kanan yang sebelumnya masih dikosongkan. Rasio adalah hasil dibagi dengan elemen pivot kolom. Jadi, dihitung per masing-masing baris yaitu 25 dibagi 1 sama dengan 25, 42.000 dibagi 2.000 sama dengan 21, 0 dibagi min 500.000 sama dengan 0. Kemudian setelah menghitung rasio, selanjutnya melakukan langkah ketiga C yaitu menentukan pivot baris. Pivot baris adalah baris dengan rasio positif terkecil. Kemudian perhatikan lagi pada tabel bantu yang sudah ditemukan nilai rasio sebelumnya. Dari ketiga nilai rasio yang terdapat dalam tabel, nilai positif terkecil adalah 21 dan bukan 0 karena nilai 0 terletak di antara nilai positif dan negatif. Jadi, pivot baris terletak pada baris kedua. Selanjutnya, langkah 3D yaitu menemukan pivot elemen yang merupakan perpotongan pivot kolom dan pivot baris. Sebelumnya sudah diperoleh pivot kolom yaitu pada kolom kedua atau kolom Y dan pivot baris yaitu pada baris kedua. Maka kita akan mendapatkan perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris yaitu pivot elemen dengan nilai 2000. Kemudian langkah keempat melakukan transformasi baris dengan tujuan untuk mengubah pivot elemen menjadi satu. Pivot elemen yang sudah diperoleh sebelumnya yaitu 2000 yang ditandai dengan kotak berwarna ungu dan bagian yang berwarna oranye merupakan pivot baris. Bagian yang berwarna oranye atau pivot baris ini akan menjadi patokan atau acuan dalam menghitung operasi baris. Kemudian ubah pivot elemen menjadi satu, sehingga dapat menjadi patokan dalam menentukan nilai variabel. Dari ketiga operasi baris, kita menggunakan rumus dengan mengalihkan pivot baris dengan suatu konstanta yang tidak nol. Untuk mengubah pivot elemen menjadi satu, maka dibagi dengan 2000, atau bisa juga dikali dengan 1/2000. Jadi rumus transformasi yang digunakan adalah R2 karena baris yang ingin diganti menjadi satu adalah baris kedua. Ditransformasi menjadi 1/2000 dikali R2. Jadi baris kedua akan dikali dengan 1/2000 semuanya dalam satu baris. Nah, setelah mendapat hasil perkalian dari 1/2000 dengan baris kedua, maka hasil-hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel, sehingga akan membentuk tabel yang baru.
Pada gambar, tabel terakhir merupakan tabel baru, di mana pada tabel ini nilai pada baris kedua diganti dengan nilai hasil dari 1/2000 dikali R2. Nah, setelah tahap 4A berakhir, maka kita lanjutkan ke langkah 4B, yaitu lakukan transformasi baris atau pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Pada tahap awal kita sudah menemukan pivot kolom, di mana pivot kolom terletak pada kolom X. Nah, maka angka-angka pada kolom X dijadikan 0 selain angka 3/4 karena angka 3/4 merupakan pivot elemen. Untuk menjadikan nilai 1 dan min 500.000 pada kolom X menjadi 0, maka kami menggunakan rumus operasi baris, yaitu rumus R1 ditambah konstanta dikali R2, di mana konstanta tidak boleh 0. Kami memilih konstanta berupa angka min 1 dan 600.000 untuk membantu dalam perhitungan operasi baris, di mana akan mendapatkan rumus R1 ditambah min 1 dikali 2 dan R3 ditambah 600.000 dikali R2. Untuk hasil dari perhitungan operasi baris dapat dilihat pada gambar, yaitu pada tabel yang terakhir. Namun pada tabel yang terakhir ini, pada baris terakhir masih terdapat nilai negatif, sehingga kita harus mengulangi langkah ketiga dan langkah keempat. Untuk mengulangi langkah ketiga, kita harus mencari pivot kolom, pivot baris, dan pivot elemen. Yang pertama, kita harus mencari pivot kolom. Pivot kolom adalah nilai terkecil dari baris yang terakhir. Di sini nilai terkecilnya adalah 50.000, sehingga pivot kolom terletak pada kolom X. Selanjutnya kita mencari pivot baris. Pivot baris ini didapat dari nilai rasio positif paling terkecil. Di sini nilai rasio positif adalah 16, sehingga kita mendapat bahwa pivot baris terletak pada baris pertama. Selanjutnya kita mencari pivot elemen. Pivot elemen merupakan perpotongan antara pivot baris dan pivot kolom. Di sini yang merupakan pivot elemen adalah 1/4 karena 1/4 merupakan perpotongan antara pivot baris dan pivot kolom. Selanjutnya kita mengubah atau mentransformasikan pivot kolom menjadi 0 selain pivot elemen. Pivot kolom terletak pada kolom X, maka nilai-nilai pada kolom X dijadikan 0. Nah, pada kolom X, nilai 3/4 dan nilai min 50.000 akan kita jadikan 0. Nilai 1 tidak kita jadikan 0 karena nilai 1 merupakan pivot elemen. Untuk menjadikan nilai 3/4 dan min 50.000 menjadi 0, maka kita menggunakan operasi baris dengan rumus R1 ditambah konstanta yang bukan 0 dikali R2. Selanjutnya kita ulangi langkah 4, yaitu menjadikan pivot elemen menjadi 1 menggunakan operasi baris, yaitu rumus 4 kali R1. Dan baris elemen semuanya dimasukkan ke dalam rumus tersebut sehingga mendapatkan hasil seperti pada gambar, yaitu pada tabel terakhir. Kami memilih nilai min 3/4 dan 50.000 untuk mengganti konstanta pada rumus sehingga mendapatkan rumus R1 ditambah min 3/4 kali R2 dan R3 ditambah 50.000 dikali R2. Selanjutnya kita menghitung R2, yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai R2 ke dalam rumus R1 ditambah min 3/4 kali R2. Begitu juga dengan R3, kita menghitungnya dengan memasukkan nilai-nilai pada R3 ke dalam rumus R3 ditambah 50.000 dikali R2. R3 dan R2 merupakan baris yang ada pada tabel. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel terakhir pada gambar. Selanjutnya kita sudah menemukan hasil bahwa pada baris terakhir tidak ada nilai negatif, sehingga
hasilnya sudah optimal. Karena nilainya sudah optimal, maka kita dapat menarik kesimpulan. Di sini yang menjadi patokan untuk menarik kesimpulan adalah kolom yang bernilai 100, 010, dan 001. Dalam kolom X terdapat angka 1. Angka 1 memiliki hasil 16. Maka nilai X atau jumlah sepeda gunung adalah 16. Selanjutnya pada kolom Y terdapat angka 1 dengan hasil 9. Maka Y atau jumlah sepeda balap adalah 9. Untuk kolom Z terdapat angka 1 dan untuk hasilnya yaitu 13.400.000 sehingga untungan maksimum adalah 13.400.000. Untuk soal yang kedua yaitu PT Mega akan memproduksi kain sutra dan kain wol. Keuntungan yang diperoleh dari satu kain sutra adalah $10, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kain wol adalah $5. Namun PT Mega mengalami kendala pada keterbatasan jam kerja. Untuk membuat satu lembar kain sutra dan satu kain wol, masing-masing membutuhkan waktu 3 jam dan 2 jam. Sedangkan untuk pewarnaan, masing-masing memerlukan waktu 1 jam. Jumlah jam yang tersedia untuk pembuatan adalah 150 jam per minggu, dan untuk pewarnaan adalah 80 jam per minggu. Pertanyaannya, berapakah jumlah kain sutra dan kain wol yang sebaiknya diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimum? Untuk pembahasannya, yaitu pertama, kita bisa memisalkan kain sutra sebagai X dan kain wol sebagai Y. Untuk memudahkan, kita bisa membuat dalam bentuk tabel. Ada produk berupa kain sutra dan wol dengan pembuatan masing-masing 3 dan 2 jam dengan jumlah pembuatan yaitu 150 jam. Untuk pewarnaan yaitu masing-masing 1 jam dengan total jumlah 80 jam. Setelah itu, kita bisa menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Untuk fungsi kendala, berdasarkan tabel sebelumnya dapat diperoleh 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 150. X ditambah y kurang dari sama dengan 80. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Di mana nanti fungsi tujuannya berdasarkan soal yaitu z sama dengan 10x ditambah 5y. Kemudian kita bisa melakukan langkah pertama, yaitu mengubah peridaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Untuk peridaksamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 150 menjadi persamaan 3x ditambah 2y ditambah r sama dengan 150. Untuk peridaksamaan yang kedua, yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 80 menjadi persamaan x ditambah y ditambah sama dengan 80. Dan peridaksamaan yang ketiga, yaitu z sama dengan 10x ditambah 5y menjadi persamaan min 10x dikurangi 5y ditambah z sama dengan 0. Kemudian langkah kedua yaitu bentuk suatu tabel atau matriks, di mana nanti persamaan pertama yaitu x3, y2, r1, s0, z0 dengan hasil 150. Untuk persamaan yang kedua yaitu x1, y1, r0, s1, z0 dengan hasil 80. Dan persamaan yang ketiga yaitu x min 10, y min 5, r0, s0, z1 dengan hasil 0. Kemudian langkah 3A, yaitu menemukan pivot kolom. Pivot kolom adalah kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Jadi kita lihat pada tabel ini, kita lihat di baris akhir, baris paling bawah. Di sini ada angka min 10, min 5, 0, 0, 1, 0. Nah, manakah yang paling negatif atau paling besar negatifnya?
Jadi, kolom yang negatifnya paling besar yaitu kolom pertama atau kolom X, yaitu min 10. Jadi, pivot kolom terdapat pada kolom X atau kolom pertama. Kemudian, langkah 3B yaitu kita menemukan rasio, yaitu kolom paling kanan yang tadi masih kita kosongkan. Rasio adalah hasil dibagi dengan elemen pivot kolom. Jadi, kita sudah tahu pivot kolom adalah kolom X dan hasil di kolom hasil. Jadi, rasio adalah hasil dibagi dengan elemen pivot kolom. Jadi, baris pertama rasionya yaitu 150 dibagi 3, hasilnya 50. Baris kedua yaitu 80 dibagi 1, hasilnya 80. Dan baris ketiga yaitu min 10 dibagi 0, hasilnya 0. Kemudian langkah 3C kita menemukan pivot baris, di mana pivot baris ini adalah baris dengan rasio positif terkecil. Jadi kita lihat di sini rasionya ada 50, 80, dan 0. Nah, manakah positif yang terkecil? Jawabannya bukan 0, karena 0 itu terletak di antara posisi angka positif dan negatif. Jadi, rasio positif terkecil yang kita pilih yaitu baris pertama, rasionya 50. Nah, jadi pivot baris itu terletak pada baris pertama. Kemudian langkah 3D kita menemukan pivot elemen, di mana pivot elemen ini adalah perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Kita sudah menemukan pivot kolomnya, yaitu kolom pertama atau kolom X, kemudian kita juga sudah dapatkan pivot barisnya, yaitu baris pertama. Maka kita sudah dapat perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris. Jadi kita dapatkan pivot elemennya yaitu 3. Jadi langkah yang keempat melakukan transformasi baris dengan mengubah pivot elemen menjadi 1. Di sini kita lihat pivot elemen kita masih 3. Nah, kenapa pivot elemen harus 1? Karena menjadi acuan lainnya jadi harus menjadikan 1. Jadi kita harus mengalihkan baris pertama dengan suatu konstanta tidak 0, jadi hasilnya menjadi 1. Maka kita kalikan sepertiga atau dibagi 3. Jadi transformasinya yaitu R1 atau baris 1 bertransformasi baris 3 dikali R1. Jadi baris pertama akan dikalikan sepertiga semuanya. Langkah 4B melakukan transformasi baris dengan mengubah pivot elemen menjadi 0. Di sini kita lihat pivot elemen kita masih 1. Nah, kenapa pivot elemen harus 0? Karena menjadi acuan lainnya jadi harus menjadikan 0. Selanjutnya langkah yang kelima, mengecek nilai variabel pada baris terakhir. Jika masih ada nilai variabel yang negatif, ulangi langkah 3 dan 4. Jika nilai variabel sudah positif, maka sudah optimal dan selesai. Jadi, di sini sudah semua positif nilai X dan Y-nya. Baris terakhir sudah optimal. Kesimpulannya, X atau jumlah kain sutra sama dengan 50 lembar, Y atau jumlah kain wol sama dengan tidak ada, R atau sisa jam pembuatan sama dengan tidak ada, S atau sisa jam pewarnaan sama dengan 30 jam, dan Z atau untung maksimum sama dengan $50. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.